Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak FD Gunautama, SPD, SI, MPD. Kami di sini dari Prodi PGSD semester 6E melakukan observasi ke salah satu sekolah di Capkala yaitu SD 09. Sini kami melakukan observasi untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Abu Zar, saya Mulyadi, saya Emelina Tika, saya Edo, saya Mina, saya Maria, saya Juni Korobet. Sejak 2017 di SD Negeri 9 SP1 Capkala sudah menerapkan semi pembelajaran kelas rangkap. Kalau dibilang untuk kelas rangkap, posisi kelasnya sih ya, tapi pelaksananya sebenarnya dalam itu sih sebenarnya enggak. Hanya kebetulan rombelnya itu ada 6, ruang kelasnya itu cuma 3. Rangkap itu kan 1 orang guru 2 kelas. Kami enggak pernah sih melaporkan kami kelas rangkap. Ya gambaran enggak apa. Kita sesuai dengan kondisi di lapangan memang begitu. Dan sekolah-sekolah di Kecamatan Capkala ini hanya ada 2 ya yang seperti ini, SP1, SP2. Sekolah ini berdiri di antara perkebunan sawit dan juga hutan. Lapangan di sekolah SD Negeri 9 Capkala ini terbilang cukup kecil. Adapun SD Negeri 9 SP1 Capkala ini hanya terdiri dari 1 ruangan kelas atau 1 bangunan kelas dan 1 bangunan rumah dinas. Yang dimana sekolah yang berdiri tepatnya pada tahun 2015 ini pada tahun 2017 telah direnovasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang untuk meningkatkan sarana di tempat ini agar menjadi lebih baik. Jadi kalau terkait penggabungan kelas yang dari kelasnya kelas 5 kelas 6 itu dari dulu atau baru-baru? Karena kita berjalan dulu kan kita 1 sampai 3 dulu. Setelah itu 1 sampai 4 berarti ada 4 rombelnya. Mulai kita 1 kelas itu digabung, kelas 1, kelas 2 gabung, kelas 3 nya enggak, waktu itu tahun pertamanya. Berikutnya ada kelas 5, 2 kelas yang digabung. Berikutnya ada kelas 6, 3 kelas tapi 2 yang dipakai itu 2 kelas, 1 ruangan. Adapun dalam 1 kelas terdiri dari 2 guru, tetap mengajar seperti biasanya. Namun, dikarenakan ada 2 guru yang cuti, menjadikan SD 9 SP1 Capkala ini menerapkan kelas pembelajaran kelas rangkap secara utuh. Termasuk perhalangan melahirkan. Yang 1 dari Sungai Jaga sana, usia lah. Sebenarnya kalau masuk semua guru, sebenarnya cukup. Tapi memang honor apa. Ini sih nggak pakai sistem rangkap. Walaupun 1 kelas itu dibagi 2, tetap 2 orang guru ini. Cuman dalam penerapan kelas rangkap ini, 1 kelas terdiri dari 2 tingkatan, yaitu kelas 1 dan 2, 3, 4, 5 dan 6. Dalam 1 kelas, ruangan kelas juga dihiasin beberapa foto dan pada pojokan terdapat kumpulan buku untuk siswa-siswi dibaca. Dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 9 SP1 Capkala, hal yang melatar belakangi terjadinya kelas rangkap ini, sebenarnya sekolah sudah memiliki jumlah guru yang memadai, hanya saja keterbatasan ruang kelas saja. Terkait kesulitan Pak, apa aja kesulitan yang sering dihadapi pihak sekolah atau guru dalam proses mengajar? kalau kesulitan itu kurang lebih dengan permasalahan kan. Yang pertama sarana jelas, termasuk tenaga guru. Karena tenaga guru yang ada di sini, saya sebagai kepala sekolah itu boleh dikatakan merangkap juga. Kemudian ada 1 orang guru juga PNS-nya. Tahun lagi dah pensiun. Kemarin ada Ibu Evi ini yang kebetulan
bukan kebetulan lulus P3K kemarin, Mei kemarin ya SK-nya. Kedua honor. Itu aja. Ada yang lainnya, ada dua TPS di sini. Dalam hasil observasi yang kami lakukan di SDN 09 SP1 Terat, di sini gurunya mengalami kesulitan dalam mengajar di dalam kelas. Satu kelas dibagi menjadi dua ruangan dan di-skat menggunakan triplek. Faktor yang menyebabkan kurangnya siswa-siswi di sini dikarenakan karena faktor jalan atau akses jalan yang bisa dibilang rusak, di mana jalannya ini belum ada perbaikan, dan faktor lainnya yang menyebabkan siswa-siswi kurang berminat di sekolah ini yaitu faktor alam yang kadang tidak bersahabat, apalagi kalau hujan. Bisa akses jalan itu akan tergenang air atau banjir. Rata-rata jangkat ya, jangkat ya. Ada juga sih yang diantar. Keterbatasan jalan juga rupanya buat masuk ke sini. Iya, jalan juga aksesnya itu ya. Dan juga kalau cuaca begini susah banget datang. Berarti kalau misalnya jodoh kayak gini, siswa juga jarang atau gitu. Enggak juga sih di sini. Tergantung, kalau memang sebelum jam 7 hujan, nah itu sih memang masuk, tapi kita malu lah yang dari terang sana. Apalagi musim banjir. Semangat biasanya. Senang gurunya. Jadi aku datang nggak, mereka dah ramai. Makanya kami di sini kan kalau disuruh untuk K13 atau belum, sekarang kan merdeka lagi. Ya kita sih oke saja. Kita ngomong sarana atau sajana dah kuat-kuat tuh ini ya. Mau diapakan lagi? Kita mau kelas lengkap di sana nggak mau juga. Kalau kita kondisikan seperti ini lah. Terkait sama pelaksanaannya, baik itu ataupun pihak sekolah, pelaksanaannya dalam kelas itu Pak, apakah sama dengan melakukan pelaksanaan seperti pembelajaran seperti biasa? Kan satu kelas itu satu guru gitu, apakah sama atau berbeda gitu? Berbeda. Ya seperti mereka yang di luar juga tetap hanya 3 ruangan, 6 rondel, pelaksanaannya tetap menggunakan seperti 6 rondel, 6 ruangan, seolah-olah itu 6 ruangan, tapi bagi itu tetap satu kelas itu 2 orang gurunya. Jadi kadang-kadang saya tadi kan dah tetap rangkap lah masuknya, kelas 4, kelas 3, terus kita sini guru berdua. Kami awalnya kemarin itu 3 tahun yang di sini, waktu buka sini karena bos belum ada. 3 tahun ini baru ada karena bos. Terkait bahan ajar itu apakah terpaku sama itu atau menggunakan metode sekitar? Kalau di sini 60% 70% itu buku. Kalau menggunakan sistem jaringan, tahulah kita listrik, maka jaringan di sini tidak ada. Kemudian kalau misalnya IPA, jadi sistem yang kedua kita mengetahui misalnya tentang tumbuhan hijau, yang misalnya bagaimana serabut tunggal buatnya, bagaimana proses pergerakan, memang pas kebetulan juga. Di sini juga enak sih ya. Tergantung gurunya juga lah. Bahwa kedua strategi kayak cara mengatasi hambatan yang di sini menghadapi sama pihak pemerintah atau pihak masyarakat setempat. kalau di sini, kalau untuk pembelajaran strategi cara kita dapatkan fasilitasnya itu yang tidak didukung, lebih tenaga. Kalau macam mana kita menit
strateginya kalau sarananya itu tidak mendukung kan bisa. Paling-paling yang ada kita pakai hitungannya itu berupa buku aja. Sarana listrik padahal ya, kita sekarang kan sebenarnya apalagi kurikulum Merdeka ini mau sistem kembali. Tidak perlu lagi sebenarnya buku ini kita pakai. Tinggal kita nanti kan ada aplikasinya. Tinggal klik dia ada bahan ajarnya dari sana. Kalau kita sini mau ke siapa? Cari bahan. Sinyal susah. Sinyal agak susah. Kalau cara strategi sih kita dapat, ini tidak sudah Iya. Sarananya itu yang susah. Termasuk juga lah tenaga. Kalau dari tenaga guru kita sini satu orang yang termasuk tidak kualifikasinya, yang satunya yang lain satu ini. Nah, saya berpikir S2 pun yang ngajar sini kalau tidak ada sarana nggak bisa. Iya. Tapi kalau memang dari tenaga kita lebih untuk diri lah, kalau memang cukup, saya yakin di sini bisa. Karena mereka di sini nampak ada juga persaingan antara penduduk lokal dengan orang kampung. Tapi kalau banyak penduduk lokal itu tidak ada persaingan, kan? Oh, berarti sini banyak pendatang juga. Kembali ke dalam sana. Kemarin kan saya usulkan juga dari desa mau dilakukan lagi sistem pembangunan mereka sambung sini nanti di sana lagi sana nanti di sini lagi. Kalau dari siswa sini dari per kelas itu berapa siswa? Kelas 1 sekarang kalau penerimaan murid baru kemarin ada 11 orang. Yang naik kelas 2 orang berarti ada 13 orang. Kelas 2 ada 11 orang. Ini jumlah keseluruhannya apa di sekarang itu? 50 lebih. 60 lebih, sekitar 65. Belum saya pun hari ini diminta laporan untuk jumlah murid. Oh, itu dari kelas 1 sampai kelas 4? Iya, yang paling sedikit sekarang itu kelas 5. Kelas 5. Hal yang Bapak inginkan untuk kemajuan sekolah itu apa aja Pak? Dari pemerintah atau sekolah? Kalau dari pemerintah berharap itu sarananya, kemudian tenaga pendidikan, sangat-sangat berharap betul itu. Kemudian dari lingkungan kita berharap betul kerjasama dari pihak orang tua yang diwakilkan lewat komitenya itu. Kemudian dengan semata-mata hanya anak itu bisa antar ke sekolah, tapi di rumah juga kita bantu, jangan hanya menganggap guru di sekolah itu, tapi di rumah karena waktu mungkin lebih banyak lah dari di rumah. Lebih masih suasana sekarang kan masih suasananya COVID kan. Berarti kemarin pas COVID itu dari libur total atau gimana? Enggak juga sih, enggak juga. Kita masih pakai jadwal juga, cuman enggak dari Senin sampai Sabtu enggak juga. Hanya kita bagi per kelas, hari Senin 1, 2, 1, 3, 6. Hari Selasa gantian. Dan kita mau dengar-dengar dari sana kalau memang terlalu ada gawat. Kemarin kita sempat juga ada yang terkonfirmasi kemarin itu salah satu yang tapi udah lama sih sudah dulu. Nah juga penduduk kita di sini termasuk ada yang juga keluar masuk yang itu yang dari perantara kadang-kadang keluar Jawa sama kita tak mampu monitor mereka. Jadi gini, kalau dari semangatnya nih Bapak semangat siswa itu buat ada perkembangan Bapak di tergantung dulu juga. Karena kalau saya lihat kalau dari sisi bagaimana masalah ilmu mereka kalau 2 tahun ini sih sepertinya kita sesuaikan suasana dulu ya. Kemudian untuk habis dari lagi sepertinya sih ada kalau saya bandingkan sekolah-sekolah yang dari zaman Maret katakan itu berapa
semuanya. Kita di sini termasuk tidak kosong sih. Cuman bahkan tahun ini ada yang dari yang harusnya nggak di sini sekolah, harusnya dialih sama pergi mereka ke sini. Saya udah ngasih saran kemarin. Jadi kita itu dibagi per zona. Ya, masih. Tapi ya namanya orang mau sekolah kita nggak bisa ngelarang. Mana maunya. Iya. Kayak Aris itu sebenarnya tamat SD itu mereka udah zonanya harus meneruskan SMP di Standuk. Masa keluar ke Cakala ini lalu mau pergi ke Standuk ke Cakala. Nah, saya pikir gitu juga kemarin tuh ya kesalahan kita tidak juga saya bisa menentukan kalian harus sekolah di mana. Nah, sekolah di sini yang jelas tetap kalau udah bisa masuk di Dapodik ya tetap dah selesai bisa kan. Kalau dia tolak dari Dapodik kan itu baru nggak bisa. Di zona itu nggak juga terlalu lah. Jadi itulah sekian dari kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.